Saya kan sempat kalau saya lihat di keterbukaan informasi Tempo di bulan lalu atau bulan Januari itu, Tempo kan menjual 18 nama domain itu ke Infomedia Digital ya. Ya. Iya betul ya. Terus saya sempat mencoba mengakses beberapa situsnya kayak seperti indonesia.co atau Indonesiana. indonesiana.tv. Itu kan masih belum aktif ya Pak sekarang. Belum. Itu nanti yang akan diisi sebagai subsitus itu. Ya, antara lain itu kita ingin Tempo ini punya TV sebetulnya. Kita ini punya izin prinsip penyiaran TV. Ini sedang sedang menjalani trial di TVRI digital. Jadi ini udah sejak tahun 2009 kita rintis. Tentu saja nanti ini akan ada sinergi antara Tempo.co dan Tempo TV. Nah, kita juga sebenarnya punya Tempo Channel. Tempo Channel adalah satu kanal video Tempo yang kami bangun itu tahun 2014. Ini juga nanti mungkin akan kami pakai sebagai satu cara untuk juga mendukung Tempo.co. Jadi memang kita akan ciptakan domain-domain yang kira-kira akan mendukung Tempo.co. Walaupun tidak digabungkan, tapi dia ada kerjasama. Tapi apa nanti nggak jadi lumayan rumit untuk mengurus satu demi satu domain itu, Pak? Ya, tentu saja memang di sini manajemen berperan lah ya. Manajemen berperan, dan saya kira memang itu harus kita petakan, harus direncanakan betul, sehingga memang nanti pengurusannya tidak boleh kemudian jadi saling mengkanibal ya, mengkanibal. Jadi kita memang fokuskan bagaimana semua itu nanti akan memberikan keuntungan kepada Tempo.co yang direncanakan seperti itu. Boleh tolong jelaskan juga skema kerjasama antara Tempo dan IDN Financial, Pak? Skema kerjasamanya saya kira kita based on KPI ya, kita duduk bersama merumuskan KPI. KPI itu baik dalam hal produksi maupun dalam hal bisnis. Nah, jadi dua belah pihak itu bekerja dengan guidance KPI. Nah, tiap-tiap pencapaian itu akan diukur bersama-sama. Nah, dan tiap-tiap pencapaian tentu saja berkonsekuensi terhadap staggering dana investasi yang akan masuk. Seperti itu sebetulnya. Jadi KPI-nya udah disusun, disepakati bersama, itu setelah dibongkar beberapa kali, akhirnya kami mencapai kesepakatan, dan itu yang dijalankan sekarang. Nah, gitu. Lalu setelah pembelian saham dari IDN kemarin sebanyak 5%, apakah ada opsi lagi nggak kira-kira untuk IDN di masa depan untuk menambah saham lagi di Infomedia Digital? Ya, kami berharap memang sesuai dengan MOU-nya memang IDN akan mencapai tahap tertentu, misalnya katakanlah IDN akan masuk 10%. Gitu. Tapi ya itu tadi bahwa kita step-stepnya itu diatur berdasarkan KPI yang sudah disepakati bersama. Tentu saja Tempo dan IDN ini kan boleh dibilang bicara di first round ya. Nah, kami ingin membesarkan value-nya Tempo.co, dan nanti bersama-sama dengan IDN barangkali kita merancang second round investor ini yang datang. Nah, itu yang barangkali pembicaraan-pembicaraan awal ya kan, itu dilakukannya seperti itu. Jadi nantinya setelah value-nya ini naik, kita ngomong tentang second round investor ini. Kalau misalnya kerjasama ini berhasil, Pak, apakah Infomedia Digital berencana untuk IPO? Itu bisa dibicarakan ya. Saya kira itu bisa dibicarakan, dan biasanya memang kita melihat bahwa kita akan menimbang apakah direct investment seperti sekarang itu lebih menguntungkan nggak ketimbang kita IPO. Karena begitu kita IPO itu ada variabel-variabel ekonomi Indonesia yang masuk di situ, valuasinya dan lain sebagainya. Ini barangkali saya kira kita harus lihat betul mana yang lebih menguntungkan. Misalnya kita berdua, kita ngomong dengan investor dari Jepang atau dari mana, jangan-jangan itu yang lebih menguntungkan untuk Tempo dan IDN. Saya pikir
sebagai pemain bisnis tentu saja kita mencari opsi yang menguntungkan. Itu aja ininya sih. Kuncinya di situ aja. Oke. Terima kasih Pak Torik. Terima kasih Lisa, terima kasih. Ya.